Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam perlindungan dan selalu sehat ya. Meskipun di masa pandemi, kalian harus tetap semangat belajar. Ya anak-anak, minggu ini kalian akan melaksanakan tes psikologi. Psikotes untuk mengetahui bakat dan minat kalian. Tujuannya apa? Supaya nanti kalian bisa memahami diri kalian. EQ, kemudian minat, bakat, ya itu yang utama. Di sini Bu Novi akan menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan psikotes yang akan kalian laksanakan. Ya pasti kalian bertanya-tanya apa saja sih yang harus dipersiapkan, apa itu psikotes gitu ya. Jadi psikotes itu adalah sebuah tes yang dilaksanakan untuk mengetahui apa yang ada dalam diri kalian, apa yang kalian miliki. Pastinya setiap anak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan setiap anak semuanya unik dan pastinya punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Ya dari psikotes ini nanti kalian bisa memahami diri kalian. Perlu diketahui anak-anak bahwa pelaksanaan psikotes ini tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan dari anak-anak. Ada 3 kemampuan yang nantinya akan terdeteksi dari hasil psikotes ini, yaitu yang pertama intelijensi, yang kedua bakat, dan yang ketiga minat. Ya, hal ini nantinya yang akan menjadi acuan untuk kalian supaya bisa memilih jurusan yang tepat di sekolah lanjutan nantinya. Ada yang ingin ke SMA, ada yang ingin ke MA atau SMK. Ya, dari hasil psikotes ini nanti kalian bisa memahami kalian cenderung sesuai untuk masuk ke jurusan IPA, IPS atau bahasa. Kalau di SMK sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang kalian miliki. Ya anak-anak, pelaksanaan psikotes ini nanti akan dibagi menjadi 12 kelompok persoalan yang harus kalian kerjakan secara acak. Setiap persoalan membutuhkan waktu yang berbeda-beda, sehingga nanti kalian harus memperhatikan waktu saat mengerjakan. Jangan terlalu lama, jika ada kesulitan maka segera lewati soal itu. Kalian bisa mengerjakan yang lebih mudah dulu. Nanti di sisa akhir waktu kalian bisa mengecek kembali, kemudian mengisi jawaban yang masih kosong. Pastikan anak-anak teliti dan cermat, jangan sampai ada soal yang belum terjawab. Pastikan semuanya sudah terjawab. Ketika kalian menjawab semuanya, nanti jawaban benar akan dihitung skornya. Dan jawaban salah tidak perlu khawatir, tidak ada skor min, jadi skornya 0, seperti itu. Ya anak-anak, perlu diketahui bahwa tim BK MTSN 1 Kota Malang bekerja sama dengan Yayasan Pelita Multi Talenta. Jadi sebuah lembaga psikologi yang ada di Kota Malang yang akan membantu tim BK MTSN 1 Kota Malang untuk melaksanakan tes, membantu kalian memahami bakat dan minat kalian. Ya, nantinya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi ada prosedur yang harus kalian lalui saat mengikuti tes online nantinya. Ya, karena kondisi saat ini masih pandemi dan kalian juga harus belajar di rumah, maka kita melaksanakan psikotes ini melalui online. Dan ya, tes online ini nanti apa saja yang perlu dipersiapkan, yaitu kalian mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Anak-anak bisa mengerjakan melalui HP, bisa mengerjakan melalui laptop juga bisa. Kalian nyaman mengerjakannya menggunakan apa yang sudah terbiasa kalian pakai sehari-hari. Biasanya kalau anak-anak Zoom menggunakan laptop lebih nyaman atau lebih mudah, silakan nantinya bisa dipersiapkan laptopnya. Selanjutnya yang kedua, internet. Pastinya karena online butuh internet yang aktif, jadi pastikan koneksi internet yang stabil ya untuk melaksanakan psikotes online nanti. Yang kemudian yang ketiga, kalian bisa mencari tempat yang nyaman dan aman. Pastinya aman dari suara yang bising, karena dalam psikotes nanti kalian harus konsentrasi, kalian harus nyaman, aman, dan tidak terganggu dari suara apapun. Ketika tes nanti diharapkan anak-anak mengerjakan semua soalnya dengan jujur ya, mengerjakan sendiri sesuai dengan kemampuan anak-anak, karena yang dinilai ini adalah kalian sendiri, sehingga tanpa bantuan dari orang lain kalian selesaikan semua soalnya sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Ya anak-anak, nanti
anak-anak akan mendapatkan username dan password yang akan kami bagikan ya, dan dari lembaga psikologi sudah diberikan username dan password. Setiap siswa akan mendapatkan. Selanjutnya nanti kalian bisa login pada alamat yang sudah dibagikan ya. Setelah ini ibu akan menampilkan ya anak-anak, kalian masukkan kode browser lakukan ketika ya, tes setiap online siswa nantinya. semuanya sama kode browsernya 161.97.84.91.29000. Kalian langsung enter ya, nanti akan muncul tampilan ya seperti ini. Kalian diperintah untuk memasukkan username dan password. Username dan password ini yang sudah ibu bagikan, setiap siswa mempunyai username dan password masing-masing ya. Jadi tiap siswa berbeda-beda. Sebagai contoh, di sini ibu akan memasukkan salah satu username. Ya, kalian bisa mengcopy dari data yang ibu bagikan. Kalau sudah, selanjutnya klik login. Pastikan username dan passwordnya sudah benar ya, jangan sampai salah. Klik login. Ya, di sini ada tampilan save password. Kalian bisa menyimpannya supaya kalian tidak mengetikkan ulang username dan password kalian. Jadi kalian bisa klik save username dan password. Ya, pada tampilan ini ada perintah untuk mengedit profil ya. Jadi mengedit identitas kalian. Di sini ada nomor induk, kalian bisa mengisi dengan nomor absen kalian. Selanjutnya nama lengkap ya. Di sini sebagai contoh, ini bisa kita rubah ya sesuai dengan nama masing-masing siswa ya. Klik edit profil, kemudian kita bisa merubahnya, misal namanya ya, kemudian tanggal lahir ya, ini kalian isi tanggal lahir, kemudian bulan ya, ini kalian harus klik ya, klik kemudian kalian sesuaikan dengan tanggal lahir kalian ya, kalian sesuaikan. Selanjutnya bulan dan tahun lahir, kemudian jenis kelamin, di sini kalian pilih laki-laki atau perempuan. Selanjutnya pendidikan semuanya sama, MTS Negeri 1 Kota Malang. Kelas sesuai dengan kelas kalian. Kemudian tingkat ini maksudnya tingkat kelas 7, 8 atau 9 ya. Ini ya, kalau sudah dirasa semua data sudah benar, kalian klik save ya. Nanti profil kalian pada beranda identitas ini sudah akan berubah ya, sesuai dengan isian kalian ya. Selanjutnya kalian bisa melihat petunjuk dan informasi. Di sini ada informasi yang bisa kalian baca, mulai dari pengertian psikotes, tujuan, manfaat, sampai dengan post test setelah tes psikologi. Ya, setelah identitas ini sudah diedit, sudah membaca petunjuk dan informasi, anak-anak bisa meresum. Jadi klik resume di sini. Kalian klik resume ya. Setelah klik resume, di sini ada tampilan macam-macam persoalan yang akan diteskan kepada kalian. Jadi ada 18 macam di sini, 18 macam tes yang nantinya harus kalian selesaikan. Ya, sampai di sini anak-anak. Nanti selanjutnya kalian mengerjakan sampai selesai, dan jika sudah selesai nanti akan ada tanda memang kalian sudah menyelesaikan komplit semua persoalan ya. Ini contoh yang sudah selesai dikerjakan.
Kalau sudah, kalian bisa logout aplikasi. Ya anak-anak, itu tadi langkah-langkah yang harus kalian lakukan saat melakukan tes online. Jadi dari awal sampai akhir tadi ya, kalian masuk ke server, kemudian memasukkan username, memasukkan password dari masing-masing siswa yang sudah dibagikan, dan bisa mulai mengerjakan. Silahkan kalian kerjakan sesuai waktu yang sudah ditetapkan sampai dengan selesai. Pastikan semua soal sudah terjawab. Psikotes ini nanti akan dilaksanakan oleh kelas 7, kemudian kelas 8 yang memang belum mengikuti tes bakat dan minat karena pindahan ya, dan kelas 9. Nah, kalau kelas 7 fungsinya untuk apa? Jadi psikotes ini nanti untuk memahami bakat dan minat yang dimiliki anak-anak ya. Dari kelas 7 anak-anak harus sudah memahami apa yang ada dalam dirinya, kemampuan yang menonjol dalam dirinya. Nah, salah satu kegiatan ini juga nantinya akan mendukung anak-anak untuk bisa mengikuti program SKS yang ada di MTSN 1 Kota Malang ya. Kalau ada kemampuan bisa dicoba ya untuk mengikuti program SKS yang ada di sekolah ya. Ini salah satunya fungsi untuk kelas 7, memahami dirinya sejak awal supaya bisa mempersiapkan cita-cita nantinya ya, sampai di sekolah lanjutan nanti sudah dipersiapkan sejak dini, sejak awal dari kelas 7 ya. Untuk kelas 8 sama juga ya, jadi kelas 8 juga harus sudah memahami apa yang ada dalam dirinya, bakatnya apa, kemudian minatnya apa gitu ya, yang pastinya semuanya nanti untuk persiapan masuk di sekolah yang ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya, di sekolah lanjutan ya. Jadi itu pastikan anak-anak menjaga kondisinya, menjaga kesehatannya. Semoga kita senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga tetap semangat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dan diberi kelancaran saat mengerjakan tes nanti ya. Ya, sebelum Ibu akhiri, ada tips yang bisa Ibu bagikan ya untuk anak-anak sebelum mempersiapkan tes online nanti. Yang pertama, pastikan anak-anak saat mengerjakan fokus pada soal yang sedang dikerjakan. Yang kedua, pastikan anak-anak istirahat cukup. Jadi malam harinya anak-anak sudah istirahat yang cukup. Jangan sampai begadang ya, supaya peredaran darah di otak kita ini bisa lancar dan kita bisa konsentrasi mengerjakan soal tes. Yang ketiga, anak-anak pastikan sarapan. Jangan sampai perutnya kosong ya, yang biasanya tidak sarapan diusahakan sarapan dulu ya secukupnya, karena selama tes nanti kalian harus di depan laptop atau HP mengerjakan soal selama 4 jam dan tanpa jeda, tanpa ada istirahat, sehingga pastikan anak-anak sudah fit ya, kondisinya sudah sarapan dulu ya. Mungkin itu anak-anak, sekian dari Bu Novi. Semoga apa yang Bu Novi sampaikan bermanfaat. Semoga pada hari H nanti saat tes, anak-anak bisa lancar mengerjakan tesnya, hasilnya bisa maksimal sesuai dengan harapan anak-anak untuk persyaratan kelanjutan studi di sekolah lanjutan nantinya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.